Tribun Ambon hari ini edisi 7 Oktober 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Pimpin sidang kasus anak Ketua DPD Kota Ambon, Hakim tegaskan jangan coba menyuap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara kasus penganiayaan hingga meninggalnya korban Rafli mengingatkan terdakwa Abdi Toisuta untuk tak menghubungi hakim, baik melalui pengacara maupun keluarga ataupun lewat jaksa. Hal itu disampaikan secara tegas oleh Hakim Ketua Haris Tewa saat mendengar jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Tewa mengatakan majelis hakim tak membeda-bedakan status terdakwa sebagai anak ketua DPD Kota Ambon. Ia menegaskan semuanya sama. Dia juga mengingatkan seluruh pengunjung sidang untuk mengawal kasus ini dan tetap tenang mendengarkan fakta-fakta persidangan. Ia menjelaskan majelis hakim tak peduli status terdakwa dan akan mengadili seadil-adilnya sesuai fakta persidangan. Sidang kemudian dilanjutkan untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum Endang Anakoda. Turut hadir pula terdakwa yang didampingi penasihat hukum, dan sementara sidang dipimpin Haris Tewa sebagai hakim ketua, juga didampingi dua anggota hakim lainnya yakni Lutfi Al-Zakladi dan Helmin Somalai. Umum yang kami hormati, saudara terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati dan kami kasih. Innalillahi wa inna ilaihi. Sambil memakai korban, dan pada saat itu anak saksi Muhammad Nur Fajri Ridwan Hussein Semarang alias Fajri melihat korban Rafli menundukkan kepala ke bagian si Fitri dan juga paman korban yang saksi Arab Syah Said keluar dari dalam rumah. Selanjutnya, Tribuners, ada 9 motor hasil curanmor di Polresta Ambon. Korban bisa mengambil asal punya bukti. Sebanyak 9 unit kendaraan roda 2 hasil curanmor sementara diamankan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Warga Kota Ambon yang merasa menjadi korban pencurian bisa mendatangi untuk melapor sekaligus mengecek kendaraannya. Adapun pemilik kendaraan harus membawa bukti-bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK, sehingga akan dicocokkan dengan kendaraan barang bukti. Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim, mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa orang pemilik motor yang melapor, tetapi pihaknya akan mencocokkan dengan data-data kendaraan. Ia mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap tindak kejahatan pencurian motor. Pasalnya, satu pelaku saja bisa membobol serta membawa kabur hingga 11 unit kendaraan. Selain itu, 9 unit kendaraan roda yang diamankan semuanya bermerek Yamaha, yakni 7 unit sepeda motor Yamaha Mio M3, 1 unit Yamaha Mio Vino Sporty, dan 1 unit Yamaha Jupiter Z1. Diberitakan buronan atau residif pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau Lease. Melalui penyelidikan, pencarian, serta pengejaran yang dilakukan oleh tim Pusat, pelaku berinisial LU 25 tahun ditangkap pada Rabu 3 Oktober 2023 tanpa melakukan perlawanan terhadap aparat. Pelaku melancarkan aksinya di sekitaran wilayah Kecamatan Baguala. Tidak, ini dari beberapa tempat lokasi dan juga beberapa orang yang membeli dari si tersangka. Dan tentunya ya ini jadi perhatian kita bersama, warga masyarakat Kota Ambon tentunya harus antisipasi, waspada, hati-hati kalau memiliki kendaraan bermotor. Kami dalam kesempatan ini juga menghimbau, ini jadi pembelajaran buat kita semua. Ini satu orang tersangka saja bisa melakukan pencurian segini banyaknya kendaraan. Masih ada 2 kendaraan lagi masih kami cari. Berdasarkan pengakuannya bahwasannya dia sudah melakukan 11 kali kejahatan, kami baru mendapatkan 9. Nanti kami akan kembangkan lagi. Mungkin dari sini juga kita akan kembangkan, masih ada beberapa tersangka lagi yang mungkin nanti akan kami dapatkan lagi. Ya, untuk pemilik motor sudah ada yang melapor, Pak?
Sejauh ini kita sudah ada beberapa orang, nantinya tentunya kita akan cocokkan dengan data-data. Kalau memang ada warga masyarakat Kota Ambon yang merasa kehilangan kendaraan, bisa dikatakan kami. Silakan nanti koordinasi dengan Kasat Reskrim. Dan ini kelihatan motornya ini kan jenis Yamaha semua. Ya. Bukan. Ratusan pembalap sepeda adu skill dalam bike road race Katong Skip Season 2. Ratusan pembalap sepeda dari berbagai tim di kota Ambon saling mengadu skill dalam event Bike Road Race Season 2 yang diselenggarakan komunitas Katong Skip. Diketahui lomba telah berlangsung sejak Kamis 5 Oktober 2023 untuk sesi penyisihan di tiap-tiap kategori. Sementara hari ini para pembalap saling bertanding hingga final. Total 121 peserta berpartisipasi dalam event berlangsung di sirkuit Mandala Remaja, Karangpanjang, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Jumat 6 Oktober 2023. Mereka terbagi dalam 6 kategori, diantaranya eksebisi A, eksebisi B, anak remaja, umum, dan legend. Pantauan trimawan.com sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di lokasi. Para peserta antusias beradu kecepatan dengan total 9 lap. Jumlah lap yang banyak menjadi tantangan tersendiri. Selain cepat, para pembalap harus memiliki ketahanan fisik agar bisa mempertahankan posisi hingga garis finish. Di lain sisi, para penonton ikut bersorak menyemangati jagoannya. Ketua Panitia Road Bike Race Katong Skip Season 2, Ronaldo Kenama, mengatakan balapan yang diselenggarakan guna tersalurnya bakat anak muda. Dirinya berharap event-event balapan dapat diperhatikan oleh setiap pihak, termasuk pemerintah, untuk bagaimana mendukung bakat generasi penerus dalam dunia olahraga. Kegiatan di hari ini kita selaku komunitas Katong Skip yang mungkin diselenggarakan dalam rangka menyalurkan bakat dari adik-adik teman-teman yang punya hobi di balap sepeda. Begitu Katong tetap selaku panitia dari Katong Skip tetap selalu menyelenggarakan event ini dalam rangka yang tadi disampaikan untuk menyalurkan bakat-bakat dari teman-teman adik-adik yang ada di Ambon, terkhusus di dunia balap sepeda. Mungkin harapan dari kegiatan ini mungkin yang pertama tadi disampaikan bakat-bakat dari teman-teman adik-adik dunia balap ini dapat tersalurkan dengan baik. Lalu yang berikut mungkin dari panitia sendiri pengharapan mungkin ada perhatian dari banyak pihak terkait dengan lomba ini, sehingga lomba ini juga dapat diperhatikan event-event ini dalam hal-hal yang berkait dengan sponsor ataupun dukungan-dukungan yang lain. Kita ketemu Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, komunitas Taman Manis Rumah Sakit Siloam Ambon senam sehat, ajak penderita diabetes atur pola hidup sehat. Komunitas Taman Manis Rumah Sakit Siloam Ambon senam sehat bersama di halaman gedung rumah sakit Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Sabtu 7 Oktober 2023. Para penderita diabetes yang tergabung dalam komunitas Taman Manis ini ikut hadir bersama keluarga. Sebelum melakukan senam, para peserta mengisi registrasi sekaligus dicek kadar gula darah oleh perawat Rumah Sakit Siloam Ambon. Kepala Divisi Business Development Siloam Hospital Ambon, Tasya Skurman, mengatakan senam sehat ini merupakan rangkaian kegiatan komunitas Taman Manis agar terus menjaga pola hidup yang sehat. Dijelaskannya, selain senam sehat, ada pula edukasi yang diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Denny Yolanda. Ada pula pemberian kartu member Taman Manis bagi yang terdeteksi gula darah tinggi. Itu akan ada pula tantangan atau challenge bagi para penderita diabetes, di mana masing-masing untuk
Masing-masing akan ditantang untuk menurunkan kadar gula. Bila berhasil, peserta akan diberikan emas. Tasya berharap dengan ragam kegiatan komunitas Tambang Manis ini mampu memberikan edukasi dan manfaat bagi para penderita diabetes maupun keluarga mereka, terutama dalam menjaga pola hidup sehat dan pola makan yang baik untuk mengontrol diabetes dan menghindari komplikasi karenanya. Kegiatan ini juga dihadiri tim Diabetasol dan juga Tropicana Sleep. Selanjutnya Tribuners, bagi yang suka kuliner di area Kota Ambon, ada Stik Bang Maher. Ada aneka kuliner dijamin goyang lidah Anda di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Tak ada habis-habisnya kalau bicara jajanan enak dan spesial yang dijual oleh pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain harga yang terjangkau, porsi, rasanya yang nikmat dan menggoda, sekaligus menggoyang lidah sangat banyak tersedia. Khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Sirimau, Kota Ambon, atau tepatnya di kawasan Tebing Pahlawan, Maluku, terdapat Stik Bang Maher. Kepada tribunambon.com, pemilik Stik Bang Maher, Intan, mengaku ada berbagai varian menu dengan porsi gemuk dan memiliki hidangan komplit. Kata Intan, terdapat chicken stick crispy, chicken katsu yang semuanya ada gratis nasi, kentang goreng, dan sayur seharga Rp30.000. Selain itu ada bubur campur 7 varian rasa seharga Rp20.000 dan es teler seharga Rp15.000. Dihimpun, Stik Bang Maher mulai dibuka pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore sampai selesai. Tribuners, 250 anak ikut lomba mewarnai Cocomelon Gramedia Ambon. Ini daftar para pemenangnya. Ratusan anak mengikuti lomba mewarnai Cocomelon yang diselenggarakan Gramedia Maluku City Mall, Kota Ambon pada Sabtu 7 Oktober 2023. Terlihat ratusan anak antusias membubuhkan warna pada gambar yang disiapkan panitia. Beberapa anak nampak serius mewarnai, ada juga yang iseng mencontek hasil kerja teman. Sementara para orang tua berjejer menanti anak-anak mereka yang sementara berlomba. Adapun perlombaan terbagi dalam 2 kategori. Kategori A tingkat TK sebanyak 113 peserta. Sementara kategori B tingkat SD kelas 1 sampai 3 sebanyak 137 peserta. Ketua Panitia Lomba Mewarnai Cocomelon Gramedia Ambon, Rivaldo Timisela, mengatakan lomba bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Para pemenang mendapat piala, voucher, tas sekolah, dan uang tunai. Mohon maaf nih, katanya ada Dari panitia
dianya ingin mengembangkan kreativitas anak, apalagi sekarang kan selesai pandemi kan jarang adanya lomba-lomba seperti ini Kak. Makanya kenapa Gramedia berinisiatif untuk bisa menciptakan suatu momen yang untuk bisa meningkatkan kreativitas anak-anak, apalagi anak-anak yang masih TK, masih PAUD, seperti itu Kak. Kategori lomba, kayak kita punya kategorinya, terbagi atas dua kategori, kita kategori A sama kategori B. Kalau kategori A itu untuk anak pra-TK sama TK, kalau untuk kategori B itu untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Ya, kalau untuk jumlah keseluruhan totalnya itu kurang lebih 250 peserta. 250 peserta dengan kategori A ada 113, kategori B-nya ada 143. Kemudian Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Oktober 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.